Pemirsa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kali ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk memikirkan hal yang sangat penting, yaitu mengenai jalan masuk surga. Mengenai bagaimana kita bisa masuk surga. Dan saya ingin membacakan satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat Alkitab dengan sangat jelas berkata bahwa jalan ke surga cuma satu, yaitu melalui Yesus. Akulah jalan. Tidak ada satu orang pun akan sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Nah, lalu banyak orang bertanya, bagaimana dengan mereka yang hidup sebelum Yesus lahir? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sesungguhnya demikian. Sejak Adam jatuh dalam dosa, sejak Adam jatuh dalam dosa, manusia berdosa sudah tidak mungkin bisa masuk surga. Mengapa? Karena surga itu tempat yang maha kudus. Manusia berdosa tidak mungkin menghampiri Allah lagi. Karena Allah pribadi yang maha kudus. Nah, oleh sebab itu, satu-satunya cara manusia bisa kembali ke surga, menghampiri Allah yang maha kudus, adalah jikalau dosanya diselesaikan. Dosa harus diselesaikan. Jadi manusia harus kudus sempurna. Hendaklah engkau kudus sempurna karena Bapamu kudus sempurna. Jadi manusia yang menghampiri Allah, masuk surga, itu adalah yang kudus, tidak ada dosa. Nah, bagaimana mungkin ada manusia kudus yang tidak berdosa, yang bisa masuk surga? Sebenarnya tidak ada. Dosa harus diselesaikan. Dan bagaimanakah dosa diselesaikan? Menurut Alkitab, hanya ada satu cara dosa diselesaikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dihukumkan. Dosa selesai kalau dosa itu dihukumkan. Upah dosa ialah maut, kata Alkitab. Jadi dosa dihukum selesai. Nah, ketika seseorang tertangkap, misalnya mencuri, dihukum oleh hukum pemerintah masuk penjara 3 bulan. Mulai 1 Januari sampai tanggal 31 Maret. Dia menyelesaikan kesalahan mencurinya di hadapan hukum pemerintah, 3 bulan dihukum di penjara. Semua negara di muka bumi ini menyelesaikan dosa manusia dengan penghukuman. Tidak ada pemerintah yang menjatuhkan orang hukuman. Misalnya orang sudah membunuh orang, dihukum membangun jembatan 1 biji. Nggak ada yang macam begitu. Nah, pemirsa yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, demikian juga Alkitab katakan bahwa upah dosa ialah maut. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Nah, oleh sebab itu sejak Adam jatuh dalam dosa, maka sebenarnya manusia harus menerima penghukuman. Tidak ada jalan lain bagi manusia selain manusia itu dihukumkan. Nah, oleh sebab itulah maka Allah segera menjanjikan kirim juru selamat. Allah janji kirim juru selamat. Nah, juru selamat ini nanti akan dihukumkan menggantikan manusia. Akan dihukumkan menggantikan manusia. Tetapi sebelum juru selamatnya tiba, yang penting bagi semua orang menuju kepada juru selamat yang akan datang itu, dia harus nomor 1 mengaku salah dan menyesal. Itu namanya bertobat. Dan kemudian percaya. Percaya apa? Percaya kepada janji Allah bahwa dia akan kirim juru selamat. Percaya bahwa juru selamat akan datang dan dihukumkan menggantikannya. Nah, pemirsa sekalian, akhirnya Allah mau manusia mengingat terus akan janjinya ini. Karena dengan bertobat dan percaya kepada sang juru selamat yang akan datang dan dihukumkan menggantikannya, maka orang itu akan dihitung dosanya selesai. Oleh sebab itu Adam dan Hawa harus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang dijanjikan. Dan sebagai tanda mereka percaya, sekaligus untuk selalu mengingat kepada janji Allah itu, mereka diperintahkan untuk
melakukan ibadah simbolik yang sangat sederhana, yaitu membangun sebuah mezbah dengan batu, taruh seekor domba di atasnya, sambil pegang kepalanya, domba itu kemudian disembelih. Dan dengan demikian, ya, ini mensimbolkan sang juru selamat yang akan datang, kemudian dihukumkan menggantikannya, dan domba ini adalah simbolnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Habel sebenarnya. Tetapi Kain tidak mau ikut aturan Tuhan. Dan seterusnya sebenarnya Tuhan mengingatkan manusia akan janjinya bahwa dia akan datang menjadi juru selamat, dihukumkan di atas kayu salib, menggantikan manusia. Sampai kepada zaman Musa, ketika bangsa Israel akan dibentuk untuk menjaga ibadah simbolik ini. Mereka keluar dari Mesir, kita sudah tahu 9 tulah. Firaun masih tidak mau melepaskan mereka pergi. Akhirnya Tuhan berkata, tulah ke-10 sekarang ini. Apa? Yaitu memotong seekor anak domba. Darahnya dipoliskan di pintu atas, kiri, dan kanan. Mengapa perlu atas, kiri, dan kanan? Sebenarnya ini tanda salib. Ya. Kenapa tidak dicucul-cucul di tengah saja kalau itu tidak perlu atas, kiri, dan kanan. Dan kita sudah tahu ceritanya, malamnya kemudian mereka keluar. Ya. Ini harus mereka lakukan terus setiap tahun. Sampai kapan sebenarnya? Sampai Yesus datang. Nah, dialah juru selamat itu. Dialah yang disimbolkan oleh domba yang sudah disembeli, mungkin sudah jutaan ekor. Dan ketika Yohanes memperkenalkan Tuhan Yesus, dia berkata, lihatlah, katanya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, singkat cerita sebenarnya, kemudian Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus sejak tangannya dipaku, sampai kemudian dia menyerahkan nyawanya. Dan yang nomor 2 terakhir, dia berseru dengan suara nyaring, sudah selesai. Sudah selesai. Tete lestai, katanya. Apa yang sudah selesai sebenarnya? Jalan ke sorga selesai. Dosa seisi dunia sudah ditaruh ke atas dirinya dan dijatuhi hukuman. Jadi dosa dari Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir ditaruh ke atas diri Yesus Kristus dan dijatuhi hukuman yang paling berat. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika setiap orang yang mendengarkan kabar baik ini, kabar baik apa? Kabar baik bahwa dosa seisi dunia ditanggungkan ke atas diri Tuhan Yesus. Kabar baik ini harus diberitakan, disampaikan kepada semua orang. Mengapa? Karena untuk memperolehnya, untuk supaya dihitung dosanya itu tertanggung ke atas Yesus Kristus. Bagi semua orang yang sudah akil balik, dia harus bertobat, mengaku diri orang berdosa, dan kemudian mengaminkan bahwa Yesus sudah dihukumkan menggantikannya. Bagi anak-anak yang belum akil balik, bagi mereka yang Down syndrome, bagi mereka yang idiot, tidak diharuskan. Tetapi bagi yang sudah akil balik, dia harus mendengar akan kabar baik ini. Kenapa? Karena yang sudah akil balik ini sudah melakukan dosa atas kesadaran dirinya sendiri. Oleh sebab itu dia harus mengaku diri orang berdosa dan mengaminkan Yesus Kristus dihukumkan di atas kayu salib menggantikannya. Nah, bagaimana dengan mereka yang hidup sebelum penyaliban Yesus Kristus? Mereka beriman ke depan. Mereka harus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah, itulah yang diimani oleh Abraham. Itulah yang diimani oleh Musa. Bangsa Yahudi bertanggung jawab untuk memberitakan tentang juru selamat yang akan datang itu. Sebelum bangsa Yahudi bertugas, sebenarnya ayah adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ayahlah yang harus mengajar kepada anak-anak mereka. Dan setelah proses penyaliban selesai, nah kita hari ini, kita percaya kepada juru selamat yang sudah dihukumkan menggantikan kita. Abraham percaya kepada juru selamat yang akan dihukumkan menggantikannya. Jadi kita hari ini percaya kepada juru selamat yang sudah dihukumkan menggantikan kita. Dan jemaat lokal ditugaskan untuk memberitakan kebenaran ini, kabar baik ini kepada semua bangsa di muka bumi ini.
Oleh sebab itu pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kabar baik, Injil, adalah bahwa dosa seisi dunia telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Setiap manusia sebenarnya bisa masuk surga. Tersedia jalan bagi setiap manusia untuk masuk surga. Jalannya sangat simpel, yaitu mengaku diri orang berdosa. Saya adalah orang berdosa. Dan kemudian mengimani, mengaminkan dengan segenap hati bahwa Yesus sudah dihukumkan menggantikan saya. Yesus sudah mati bagi saya di atas kayu salib. Disalibkan menanggung semua dosa saya. Dan sekarang saya hidup baginya. Jadi Yesus mati bagiku dan sekarang aku hidup baginya. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan hidup milik kepunyaan Yesus Kristus. Keselamatan sebenarnya begitu sederhana. Dan harap, ya, pemirsa sekalian, tidak ada satu orang pun yang menolak Injil yang begitu baik, kasih karunia dari Allah, sehingga kita semua bisa diselamatkan. Amin. Maranatha.